Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syira Aislia Budiaji dari Program Studi Manajemen Informasi dan Komunikasi Sekolah Tinggi Multimedia. Pada video presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil makalah mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Marwan, SAG, SH, MHum, MA, yang berjudul Para Nilai-Nilai Pancasila dalam Diri Mahasiswa untuk Menghadapi Era Globalisasi. Kita semua tahu bahwa topik ini sangat relevan karena kita sebagai mahasiswa berada tepat di tengah-tengah tantangan ini. Mari kita mulai dari latar belakang masalahnya. Saat ini hidup di era globalisasi, arus informasi, teknologi, dan budaya asing masuk dengan cepat dan tidak bisa kita hindari sama sekali. Ini membawa ancaman, yaitu terjadinya pergeseran nilai. Kita bisa merasakan sendiri kan, jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila di sekitar kita mulai memudar. Disinilah subjek utama kita sebagai mahasiswa dikenal sebagai agent of change atau agen perubahan, tapi di sisi lain kita juga kelompok yang paling rentan terpengaruh oleh dampak negatif globalisasi. Dari latar belakang tersebut, penelitian atau makalah saya ini mencoba mencari jawaban atas 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana sebenarnya kedudukan Pancasila sebagai pedoman hidup kita ini di era globalisasi ini, ataukah masih relevan? Yang kedua, apakah saja tantangan nyata yang kita hadapi sebagai mahasiswa dalam mengamalkan Pancasila? Dan ketiga, bagaimana peran strategis kita sebagai mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai Pancasila tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam tentang tantangan di poin kedua tadi. Apa saja tantangan spesifik yang kita hadapi? Yang pertama adalah budaya hedonisme dan individualisme. Kita sering cenderung mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Anak muda zaman sekarang ini lebih sering atau lebih rentan lebih mementingkan diri sendiri, peduli terhadap diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Itu termasuk dari budaya hedonisme dan individualisme. Yang kedua, rendahnya kesadaran sosial. Kita seringkali kurang peduli pada isu-isu kebangsaan atau ketimpangan sosial di sekitar kita. Poin kedua ini yang bisa menyebabkan di poin pertama, yaitu individualisme, kurang peduli terhadap sekitar dan lebih mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, yaitu melupakan jati diri. Kita sering lupa bahwa Pancasila adalah pedoman hidup, sehingga banyak tindakan yang kita tidak sadari oleh moral yang kuat. Dan yang terakhir adalah kondisi labil. Sebagai individu yang dalam proses pendewasaan, kita seringkali labil dalam mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kita seringkali terpengaruh atau labil pelin-pelan FOMO dalam memilih hal-hal yang benar. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu data. Data ini saya ambil dari hasil angket terhadap 56 responden yang sebagian besar adalah teman-teman kita. Jadi 56 ini saya share ke teman-teman kita, ke teman-teman saya yang rata-rata itu mahasiswa dari semester 5 sampai semester 1. Data ini menunjukkan sebuah kesenjangan yang sangat besar. Di satu sisi pemahaman kita sudah tinggi. Nah, di PPT saya tersebut bahwa ada 89,3% dari kita yang mengaku paham nilai-nilai Pancasila, tapi secara teori. Tetapi di sisi lain pun ada yang aplikasinya masih rendah. Ketika dihadapkan dengan hoax dan propaganda, hanya 62,5% yang yakin bisa menerapkan nilai Pancasila. Sisanya ragu-ragu. Lebih rendah lagi saat melihat teman yang hidupnya tidak sesuai Pancasila, hanya 57,1% yang berani menegur, yang berani bersuara, karena saat mereka melenceng dari nilai-nilai Pancasila, anak-anak di zaman sekarang, mahasiswa zaman sekarang ini lebih baik diam karena tadi tidak mementingkan atau tidak peduli dengan kepentingan orang lain, yang akhirnya menyebabkan bahwasanya tidak berani menegur. Ini membuktikan bahwa masalah kita bukanlah di pengetahuan, tetapi di penerapan atau keberanian bertindak. Dan data ini juga menunjukkan sila yang paling sering kita lalaikan adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial, dan sila keempat, yaitu musyawarah.
Lalu, apa sih solusi dan peran strategi kita sebagai mahasiswa di era globalisasi ini? Yang pertama, kita harus menjadi teladan dan garda terdepan. Kita tidak hanya bisa menyuruh, kita memberi contoh. Kita tidak hanya ngomong, tapi kita juga ikut turun dalam lapangan. Yang kedua, Pancasila harus adaptif. Jangan hanya teori di kelas, kita harus mempraktikannya. Misalnya lewat gotong royong atau musyawarah di kampus. Yang ketiga, filterisasi dan literasi digital. Kita harus cerdas memfilter budaya asing dan bijak menggunakan media sosial untuk melawan hoaks. Karena zaman sekarang digital itu sangat sudah menyebar di kalangan umur, mau dari mahasiswa, orang tua, anak, yang menyebabkan kurang memfilternya tentang hal-hal buruk yang ada di media sosial. Yang selanjutnya itu menggunakan wadah organisasi. Organisasi kemahasiswaan UKM, BEM, HIMA adalah tempat latihan terbaik untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Sebagai penutup di video kali ini, kesimpulan utamanya adalah Pancasila masih sangat relevan sebagai filter di era globalisasi ini. Tantangan terbesar kita sebagai mahasiswa bukan karena tidak tahu, tapi karena sering kali tidak mau bertindak dan tidak mau tahu. Tugas ini menjembatani kesenjangan besar antara pengetahuan dan tindakan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Syira Islia Budiaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.